Halo, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Nazli dan di podcast kali ini aku akan membahas tentang hak kekayaan intelektual. Selamat menonton. Apa itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Haki memiliki 4 prinsip, yaitu prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, prinsip keadilan, dan prinsip sosial. Sifat dan karakteristik haki yang pertama bersifat eksklusif dan mutlak, kemudian yang kedua mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas, dan yang ketiga adalah dapat dialihkan melalui beberapa cara seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Kemudian berikut ini adalah fungsi dan tujuan haki. Subjek haki adalah pemilik atau pemegang hak atau orang lain yang menerima hak lebih lanjut. Kemudian ini adalah jenis-jenis haki. Jadi haki itu terbagi dua. Yang pertama adalah hak cipta dan yang kedua adalah hak kekayaan industri. Hak cipta mencakup 3 bidang, yaitu pendidikan, kesenian, dan sastra, sedangkan hak kekayaan industri terbagi dalam beberapa bentuk seperti paten, merek, perlindungan varietas tanaman, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Yang pertama adalah hak cipta. Jadi berikut ini adalah pengertian hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak yang diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Dasar hukumnya terdapat dalam UU nomor 19 tahun 2002 yang telah diganti oleh UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta tidak wajib didaftarkan karena perlindungan terhadap hak cipta sudah ada sejak suatu ciptaan itu diciptakan. Dalam hak cipta terdapat hak eksklusif, hak ekonomi, dan hak moral. Berikut ini adalah pemegang hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, dan contoh hak cipta. Dalam pembahasan hak cipta terdapat suatu hak yang melekat dan memiliki hubungan erat dengan hak cipta yang dikenal dengan istilah hak terkait. Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta. Subjek hak terkait yaitu pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Selanjutnya adalah hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Dasar hukumnya terdapat dalam UU nomor 14 tahun 2001 tentang paten, yang berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Kemudian istilah dalam paten. Ada beberapa istilah dalam paten yaitu seperti inventor dan invensi. Apa itu inventor? Inventor adalah penemu, sedangkan invensi adalah hasil temuannya. Syarat paten harus baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Jenis-jenis paten yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa yaitu berupa objek atau produk penyempurnaan atau pengembangan dari produk sebelumnya. Sedangkan paten sederhana itu objeknya berupa produk baru yang mempunyai kegunaan praktis. Berikut ini adalah mengenai subjek paten, cara mendapatkan perlindungan paten, dan jangka waktu paten. Selanjutnya adalah hak merek. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Dasar hukumnya terdapat dalam UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Pemegang atau pemilik hak merek yaitu orang, beberapa orang, atau badan hukum yang telah mendapatkan hak atas merek yang disebut dengan
merek terdaftar. Berikut ini adalah lingkup merek dan jangka waktu perlindungan merek. Merek baru akan mendapat perlindungan hukum HKI jika telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian selanjutnya adalah perlindungan varietas tanaman atau PVT. Hak PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Dasar hukumnya terdapat dalam UU Nomor 29 Tahun 2000. Suatu varietas yang didaftarkan untuk mendapatkan PVT harus memiliki karakteristik seperti baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Perlindungan varietas tanaman diberikan kepada pemulia atau pemegang hak setelah melalui pendaftaran. Jangka waktu perlindungan PVT ada dua. Yang pertama yaitu 20 tahun untuk tanaman semusim dan yang kedua yaitu 25 tahun untuk tanaman tahunan. Jangka waktu perlindungan PVT tidak bisa diperpanjang. Yang selanjutnya ada desain industri. Apa itu desain industri? Jadi, yang dimaksud dengan desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi, warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Desain industri adalah cabang HKI yang melindungi penampakan luar suatu produk. Dasar hukumnya terdapat dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Subjek hak desain industri yaitu pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Kemudian ini adalah syarat dan jangka waktu desain industri. Selanjutnya adalah DTLST atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Apa itu DTLST? Jadi, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut untuk dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Nah, apa itu sirkuit terpadu? Jadi sirkuit terpadu itu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Dasar hukum DTLST terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2000. DTLST dapat didaftarkan jika DTLST tersebut orisinil, desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan atas dasar permohonan. Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan dan berlangsung untuk jangka waktu 10 tahun. Dan ini adalah contoh DTLST dan serta syarat umum DTLST. Selanjutnya adalah rahasia dagang. Apa itu rahasia dagang? Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan dengan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Rahasia dagang adalah jenis kekayaan intelektual yang terdiri dari formula, praktik, proses desain,
instrumen, pola, atau kompilasi informasi yang memiliki nilai ekonomi yang melekat karena tidak diketahui secara umum. Dasar hukumnya terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 2000. Berikut ini adalah subjek rahasia dagang dan contoh produk rahasia dagang serta jangka waktu perlindungan rahasia dagang. Kemudian ada yang terakhir adalah indikasi geografis. Indikasi geografis adalah hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa. Yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Mengapa perlindungan indikasi geografis perlu dilakukan? Jadi, indikasi geografis perlu dilindungi karena merupakan hak milik yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian ini adalah pendaftaran, jangka waktu, dan contoh indikasi geografis. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Like kalau kalian suka videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.